dalil-dalil yang ada di jamaah nasihat saya menguasai 99%. Itu nasihatnya dia itu loh tuh. Persis saya nasihat. Wong Pak Pur pengen nasihatmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita sedang berziarah atau berkunjung ke bengkelnya Bapak Muryani yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua ya, karena mungkin wajah beliau sering muncul di YouTube. Ya. Nah, jadi kali ini kita rencananya mau nobar atau nonton bareng. Tapi kita bukan nonton bareng timnas ya. Kemarin ini timnas sudah masuk ke 4 besar kan. Kita tidak nonton timnas, tapi kali ini kita sedang nonton seorang bapak-bapak sepuh atau bapak-bapak yang sudah umur, dan dia menampakkan kejahilannya di publik kita. Untuk namanya atau channelnya kita tampilkan di sini, namanya Bapak Temi Ratna Putra ya. Nanti bisa dicek di Facebook beliau, dan di situ banyak video-videonya. Kita akan mereaction satu video yang mana agak lucu. Maksudnya karena apa? Karena kita teringat bahwa kita dulu juga seperti Bapak ini ya. Oke. Langsung saja Pak Pur, kita nyalakan ya. Ini dari wajah-wajahnya ini kelihatan Pak Mur ya. Pengurus gitu ya kayak ya. Oh iya. Pengurus sih. Itu hari-hari kunan-kunan ini pakai aku tidak. Hari-hari ini. Iya, doa itu apanya ibadah. Doa itu pedangnya orang iman. Itu kan sudah lazim di kalangan kita dulu. Familiar banget. Familiar banget ya. Oh, itu hari-hari makanannya itu tanpa digurukan itu suci apal dewi. Sampai cah cilik-cilik itu apa? Iya. Jadi mungkin karena sering dengar, terus juga sering manggung, jadi kayak udah terbiasa gitu ya. Iya. Itu nasihatnya kan persis kayak lekun nasihat maksudnya. Oh iya gitu. Oh iya, berarti jenengan dulu atau antum dulu itu juga kalau manggung atau nasihat kan seperti ini ya. Tapi saya lihat itu kan malah izin mantan. Oh gitu ya. Malah izin. Malah izin. Aku dhisik kok kayak ngono iki depan. Jadi kurang lebihnya sama seperti ini. Itu. Tapi kan ini kayak dilihatnya kan kelihatannya kayak loncat banget ya. Kalau nasihat kan jenengan dulu kan juga sebagai penerobos kan bahasanya ya. Hari-hari ya. Nah, hari-hari ya. Di kelompok, di desa, di daerah yang mungkin seputar itu aja. Temanya sama ya mungkin cuma mungkin ya gayanya saja berbeda. Cuma mungkin tema terus ada yang diambil itu mana roda jenis itu itu masing itu. Nah ini bareng sama man aroda bubat al jannah ya nih. Coba dimatikan dulu di aparat itu. Jadi itu kalau saya melihat itu, ya saya malunya sebodoh itu saya. Jadi setelah tahu ilmu yang di luar jamaahnya itu di luar jokam itu seperti kita keluar dari jebakan, seperti kita bisa lolos dari pembodohan yang di situ. Kita rasanya seperti lepas dari penipuan yang memang disetting kan bukan untuk bukan untuk ke surga. Itu settingnya ilmu-ilmu yang ada jamaah itu kalau dipahami betul, kalau kita tahu kalau kanggone wong sing ning jero itu gedhuk pol. Iya.
paling Iya. paling bener ya DOP. Bener. Bagaimana saya loh paling bener setelah tahu di luar ternyata kita itu dihapusin tantangan. Tapi gini Pak Mur, yang saya lihat itu banyak pengurus mungkin selevel beliau juga ini, mungkin pengurus daerah atau penerobos lah kita nyebutnya. Itu juga mohon maaf, itu juga dulunya itu juga tidak mondok waktu di Jokam juga. Benar ya? Itu juga kebanyakan lah ya, mungkin ada yang mondok, tapi yang saya lihat itu kayak yang di sini itu mungkin belum tentu beliaunya mondok. Saya nggak pernah mondok. Lah ya, seperti ini. Dalil-dalil yang ada di jamaah, nasihat saya menguasai 99%. Jadi itu nasihatnya dia itu loh, toh. Persis saya nasihat. Wong Pak Mur pengen nasihatmu. Saya. Kabeh kok kanu, Pak Mur iki lho nasihatnya persis sampean. Memang ya sak. Iya. Kayak wes satu paket setting gitu loh. Maksudnya kayak penerobos tuh nasihatnya ini gitu. Iya, memang settingnya. Padahal di Jokam pun enggak mondok. Bahkan mungkin di luar tambah enggak ya. Di Jokam saja enggak mondok. Tapi seakan-kan kayak wes sebagai orang yang paham agama, paham Quran hadis, tahu dalil-dalil gitu loh Pak Mur maksud saya. Coba hadis Umar bin Khattab itu, la Islama itu. Oh iya. Itu dulu andalan betul. Ternyata setelah dilihat di hadisnya sendiri itu berbaiatnya enggak ada. Itu enggak ada. Itu coba loh sing mau jamaah-jamaah itu, sing yang ada di jamaah itu. Lihat itu. Hadisnya la Islama itu coba dilihat di hadisnya itu. Itu. Iya. Ini kan yang tapi baiknya enggak ada. Itu. Mungkin ya taat itu terakhir itu. Ini kan hadis-hadilannya ini yang disampaikan oleh Bapak Temi ini tadi, Bapak Ratna Putra ini. Nah itu yang digawe ngapus coba film delok ning bukune. Itu sebenarnya enggak ada. Nah, itu loh di situlah. Itu kan padahal berada di Sunan Ad-Darimi ya. Itu sudah mangkul Sunan Ad-Darimi. Camaran emang kok Darimi. Lah itulah. Yang guyokne. Ini ya, mungkin kalau nanti Bapak Temi ini lihat ya. Bapak Temi ini lihat coba jenengan antum cek itu coba di hadis Sunan Ad-Darimi itu hadisnya punya apa enggak gitu loh. Saya yakin enggak punya. Saya yakin enggak punya. Karena memang di jamaah Darimi enggak diajar. Iya benar ya. Yang masuk ya yang kutubus kita aja ya. Yang dinasihatkan di dalam jamaah itu sejak saya masuk 90 sekian sampai kan itu saja. Jadi dicoplok itu di Quran itu Quran sampean bayane juga ya sing kuwi sing apa tuh jenisnya jamaah lah yang mana harus bubatal janah itu. Maksudnya baca jamaah jenis itu aja. Ya, jamaahnya itu yang digiat nih. Itu. Sing akan-akan iki Quran itu sudah jamaah atau jamaah itu mana kayak dalil-dalil ada di Quran untuk kita maksudnya ya. Sampai sing orang yang mati akhir kalami la ilaha illallah jannah. Iya. Itu kan sejauh Nabi. Nek ning jero Islam jamaah yo, nek gak jamaah yo pangkat rokok. Ya kuwi. Nek gak jamaah enggak gawe Nabi kok dikalahne karo Kang Imam. Itulah. Ya parahnya nih jamaah situ. Kalau tetap di dalam enggak eruh klirune. Saya yakin kanca-kanca yang masih ada di dalam jamaah itu kalau sama tetap di situ tidak mengambil ilmu yang dari luar, kamu tidak akan pernah tahu bahwa kamu itu ditipu. Coba kamu lihat kajian-kajian yang di luar jamaah itu, lihat kajiannya yang orang-orang yang sudah ya syekh itu atau yang di YouTube yang sudah dari Mekah itu, permasalahannya Mekah itu salah kan? Ini Bapak Temi ini bilang katanya nggak mangkul. Katanya itu ya ilmu di luar jamaah itu nggak mangkul. Kalau yang nggak mangkul menurut saya jujur jamaah. Mahan ya. Kalau di Jokam ilmunya nggak mangkul. Coba di jamaah itu kon dudukne apa itu musnad mustajilnya itu yang disiar-siarnya hari-hari itu. Oh tuh nggak duwe sanad di jamaah itu. Coba orang-orang jamaah yang masih sana itu pengurus-pengurus itu takonono duwe sanad ora mulai rene sing duwe yakin aku wis sebab muni yakin iki jarene iki sanate ilang ning becak dan sebagainya wis penipuan besar
itu orang-orang yang berbohong untuk dunianya dan menyesatkan banyak orang itu nanti akan celaka. Mohon ya kalau konco-konco yang masih di dalam coba koreksi. Itu saya tuh terus nasihati baik iki aku wis apa ngetepal sampai ngelontok kabeh ini. Maka saya tahu persis di dalam jamaah itu agamanya settingan itu. Enggak murni wong golek swarga enggak. Murni wong golek duit. Saya bisa buktikan wis kanca-kanca sing njero jamaah misalkan komplain dengan saya buktikan iso. Ya soalnya tetap terbungkus ya kita cara bahasanya orang maido lah ya Pak Muram. Nanti kita tidak menafikan bahwa pemahaman kita kurang lebihnya juga sama seperti Bapak ini. Kan kayak terbungkus dengan hadis la islama. Jadi kayak yang Padahal kita itu mendirikan jamaah. Padahal banyak apa ya murid-muridnya apa teman-teman mondoknya Haji Ubaidah itu, Yai Nur Hasan itu kan nggak ada yang berani mendirikan jamaah. Yang berani mendirikan kan hanya Haji Nur Hasan ini karena berpedoman dengan hadisnya Umar la Islam itu tadi tetepan. Saya tidak yakin mereka apa tuh hajatnya untuk mengajak masuk surga. Saya nggak yakin maksudnya di jamaah loh, nggak yakin karena nggak mau diberi masukan. Pokoknya mesra jantung Quran ke hadis ora teko nggone Iya, ya sama nggak ditompo di situ. Kan nggak mangkul itu tadi. Gitu. Bahkan mengomentari Syekh Khalil juga kan beliau ini. Mengomentari Syekh Khalil karena ya sudah di biaya sabilillah, terus kemudian malah di sini bawa ilmu yang nggak mangkul gitu loh. Pak Syekh lu lek mau penak-penakan maksudnya lek pengen urip penak yo. Bingkeme kaya sing papat sing lulusan itu. Yang Meneng kan selamat, aman. Posisinya juga bagus. Ya toh, kedudukannya juga bagus dihormati. Cara Syekh Khalil itu dia mek golek nikmate dunia. Ya benar. Bapak tadi harus Dia lebih baik ya diem kayak sing lulus wi sing papat Iya. sing kari sama wi. Nah itu jenisnya wi. Iya, Dikit ya anaknya Amir itu ya. golek selamat tak dunia, tapi akhiratnya tidak Iya. dijamin gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, masuk buat apa sih kayak Pak Khalil mau melakukan ini gitu? Nah iya mas. Kalau mikir harusnya hidupnya lebih enak waktu di sana, waktu di Jogja kan. tak mau tae ben penak. Kan ngono. Tapi karena itu kebenaran harus disampaikan Betul. dengan segala resiko. Iya. Halo, konco-konco yang keluar hijau-hijau semai, apa dikira orang-orang sing kedudukannya nggak enak. Oke, wong punya kedudukan enak itu dia karena tahu ini keliru. Dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmu ya. Berani mengambil risiko. Arek wong sing pengurus-pengurus yang di dalam itu wong boleh aman, siji. Terus karena dia kedudukannya ini jamaah wis penak deh timbangane protes dan beresiko wis senajan roh nek kleru wis cari aman dia diam-diam saja. Itu pengurus-pengurus Nidul saya tahu yakin banyak pengurus yang tahu bahwa di jamaah itu sesat, salah. Gitu. Tapi karena dia tidak mau ngambil resiko, tidak mau wis pengen urip timbangane kangelan, tak menengahi gitu. Tapi kan pengurus-pengurus yang paham doktrin maksudnya ya, bukan paham jamaah ya. Paham doktrin seperti Bapak Temi ini kan banyak. Yang kebanyakan pengurus daerah lah. Kita ngomongin levelnya daerah itu kayak Bapak Temi ini. Jadi ya mesaknya aku. Kasihan ya sebenarnya. Mesaknya. Anek uang sing betul-betul semangat golek swarga. Pengen cari surga. Semua tenan akhir nyawa iki mesakne. Itu. Dia gimana? Kusnudone itu kayak muklis begitu. Maksudnya kayak murni pengen cari surga gitu loh ya. Iya. Saiki persyaratan untuk masuk surga itu selain ikhlas kan bener. Iya. Mau mukhlis. Nek jamaah sementing manut Bapak Imam, sementing mukhlis lan. Lha lek kleru panggap mlebu neraka to mana iso. Kasihan ya. Kan dua-dua. Kasihan yang orang hatinya memang murni pengen mencari surga. Ada saya yakin. Banyak di jamaah itu betul-betul bah pengurus bah jamaah biasa banyak ya. Banyak. Wis betul-betul pengen gak segar. Terus saking apa jenis pengine akhirnya manut percaya patuh karo aturan-aturan ini jamaah yang jelas-jelas dia tahu kanggone wong sing memperhatikan ilmu itu
mesti roh. Tapi lek wong sing gabyek wis pokoke jamaah kan oke to jamaah mek guru ubyak-ubyuk. Itu istilahnya ngaji wis teko. Iya, Ilmune tekan ndi ndak ngurus. Dan bukannya saya bersuuzon ya, mungkin kayak penerobos atau pengurus mungkin sekelas Pak Temi ini mungkin jarang juga deres Quran hadisnya Pak Mur. Ya jelas. No. Ya gitu. Maksudnya ini koreksi untuk para pengurus-pengurus juga. Maksudnya kayak pengurus daerah itu penerobos atau apa itu kadang itu mohon maaf pertama juga nggak mondok, yang kedua itu juga Quran hadisnya mungkin belum tentu khatam. Bener tak? Itu terus bahkan dia juga suruh baca atau nyampaikan ya belum tentu bisa. Tapi kalau wes manggung, kalau wes nerobos itu wes kayak ya gitu lah Mur. Kalau jamaah itu sikoh dengan kebenarannya. Sikoh hatinya yakin yang dilakukan benar. Ya. Dia nggak khawatir dia nek nawu, nggak khawatir bahasa Arab mesti dimunculkan. Mosok jadi pondok arene bahasa Arab kan ya mek gone jamaah tok. Oh, kan ya mbuyokne to. Pondok cilik-cilik kabeh bahasa Arab. Nabun bah itu Pakai Musnadiyun, nahu. Salafi, Muhammadiyah semua ada. Kenapa? Kalau orang ngerti bahasa Arab, ngerti nawu, ngerti nih jamaah itu nyimpang. Makanya nih jamaah nggak diajarkan itu ben panggah raro, lek nyimpang ngene kono. Ya ngono lho. Itu ya. Iya, saya yakin lho kok lho. Sak kelase apa jenenge pondok wali barokah bahasa Arab kok ora diajarni. Kenapa nggak diajarkan? Nahu bahasa Arab nggak diajarkan. Nek diajarnya terus iso. Lho, pemaknaane ning ngene Islam jamaah sing dimaknani pengurus-pengurus iki roh lek nyimpang. Makanya nggak diajarnya supaya ben ra roh lek nyimpang. Soalnya kalau kita menerjemahkan menggunakan kaidah bahasa itu dibilangnya rokyu. Terus yang dibilang mangkul itu yang apa hasil yang sudah mereka pahami itu. Mungkin apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Hasan katanya ya. Dan juga yang dipahami sampai sekarang itu yang mangkul. Itu kan kayak klaim sepihak. Nek Nur Hasan mangkul dia menunjukkan sanate. Ya. Apa Nur Hasan itu dari mananya itu lah maksudnya, maksudnya sanate dia dimunculkan itu sanatku. Enek tertulis di Sudan bisa dicek ning Mekah. Nek enggak percaya cek ning Mekah iku lho ning kene. Iya betul. Nek kono mesti enek catetane. Mesti wani muni ngono. Lha kok gak wani ndudone kok gak wani muni ngono? Artinya dia enggak duwe sanat. Bahkan sekelas sing tahunnya lebih lama lagi seperti Kiai Hasyim Asy'ari itu juga ada kok. Nah iya, maksudnya kene mau dia duwe sanat tenan, Pak Nur Hasan duwe sanat tenan. Dia harus langsung gembar-gembor dari dulu. Aku punya sanat. Ya. Iki Pede gitu loh ya. Oh, maksudnya. pede. Iya jelas ya. Iki jamaah-jamaah ceken iki lho. Bisa sekolahku nek kene catetane ngono. Wong Ngajiku sampai iki kalau gurunya ini gitu ya. Gurune iki jelas ngono. Kayak Pak Kolil kan dudune sanate. Kan jelas. Ya. Itu kalau jujur dan benar. Kenapa dia tidak memunculkan? Karena ya nggak punya sanad. Ngono nih jamaah dipercaya ngku menawa. Dan juga si Bapak Temi ini kan kayak seakan-akan itu kayak kenal gitu kayak sama Pak Kolil gini gitu. Maksudnya beliau ini benar-benar sudah tabayun apa belum gitu. Apakah hanya menerima dari satu pihak saja informasinya? Jelas di dalam jamaah digariskan kalau Bapak Imame ora oleh tabayun. Oh gitu ya. Perintah tidak boleh tabayun itulah bentuk dari bahwa dia kebohongan dia. Kalau jujur, nek bener silahkan tabayun. Ngono. Ya, orang nek kuwatir belas. Pak Kolil temui gitu ya. Heeh. Itu loh. Temu nih. Heeh, mungkin aja bener. Bukan, ayo. Nek bener kan ngono. Iya, jodohnya itu. Enggak ada yang disembunyikan, bener enggak ada yang disembunyikan. Ngono. Saya contohnya pemimpin. Kalau imam itu benar-benar harus ada dan aku ngapa enggak siarnya? Wah iya ya. Indonesia Apa kasihan maksudnya kayak saudara-saudara kita yang enggak jamaah itu kan juga pengen masuk surga ya Pak Mur ya. Saiki sing enggak ngerti nek bahwa di dalam Islam jamaah nek enek imamnya nek amiri yang harus dibeati dan itu kalau beat itu memang aturan agama yang istilahnya wajib kebenarannya sudah sikoh maksur. Wis siane ae. Siane. Iki harus punya imam ngono lho. Berani ya. Harus bener ya. Ngono, kalah karo organisasi sing iya toh. Saya contoh iki enggak kan ya. Kayak FPI pimpinannya muncul, saya ngono. Ngono toh. Atau
MTA majelis taklim saya itu iso omong tenan, iso mulang tenan. Gitu loh. Ya. Memunculkan itu pemimpin yang bertanggung jawab. Dia akan muncul. Tampil di publik, terus mengajak orang-orang kaum Iya. muslimin ki lho, lek enggak ke sini kok nanti neraka gitu. Masa pemimpin delik nampani duit tok. Iya gimana Iya, tuh? dan untuk Bapak Temi ini ya, Masya Alhamdulillah Allah mengkodar kita, maksud saya dan juga Bapak Muryani ini bisa bertabayun langsung ke rumahnya Syekh Khalil kan ya, Pak? Bisa. Kita tabayun langsung. Kita juga pemahamannya dulu persis seperti antum, persis seperti jenengan juga sama. Nasihat yang disampaikan seperti yang Anda sampaikan itu aku apal ya. Itu nanus. Wis nerone persis lah iso. Iso. Iya, gitu. Malah kanca-kanca udah ngebel. Betul. Ki nasihatnya kaya sampean Pak Mur. Saya terus juga apa Nah itulah. Makanya kalau nasihat seperti itu loh, Aziz, itu mungkin hampir pengurus itu bisa semua. dan juga bahkan malah ibaratnya kayak diajak untuk membenci Pak Khalil gitu kan. Iya, Ini kan di video ini kan juga diajak membenci Pak Khalil gitu. Jadi yang di jamaah itu nasihat tidak ada yang baru. Yes, dari dulu tetap jalan di tempat dan itu namanya ilmu doktrin. Ilmu doktrin. Sesuatu yang salah disampaikan berulang-ulang seperti benar. Wah ya jadi kebenaran ya. Oh. Ya. Kabeh ngomong misalnya iki misalnya wedhus. Cek aku mungkin kabeh muni kira-kira akhirnya jangan kira. Betul. Sesuatu yang salah didoktrinkan terus-menerus. Itu. Setelah maaf ya, setelah saya lihat itu, yuk koyo aku persis nasihati. Saya malu. Malu ya. Malu ke Allah. Kondisi iso koyo ngono. Ya alhamdulillah ya bisa keluar dari Islam Jamaah itu artinya kita keluar dari kebodohan. Artinya kita keluar dari penipuan. Artinya kita keluar dari kebohongan. Karena di situ sumber kebohongan. Itu pembodohan, penipuan, pembohongan jadi satu ulang-ulang di situ. Gitu. Bisa keluar dari situ betul-betul. Kalau tetap di situ sudah, apalagi nggak mau informasi dari luar. Kalau jamaah memang betul-betul benar sikap kuat, dalilis betul-betul, wes silahkan yang ngerungokno nasihatnya sapa silakan. Oh no, wani. Kenapa? Yakin benar. Mesti kalah lagi puja itu sering. Ya. Enggak, Yakin kalau yang diyakini itu benar kok ya. Enggak takut. Enggak takut. Mau ketemu siapapun toh. Enggak takut. Seperti kita saat ini ya, kita ketemu siapapun Buktinya gitu ya. Bukti ini di dalam Islam Jamaah yang itu tidak boleh nemoni yang sudah hijrah. Ayo, enggak. Tapi yang terakhir Pak Mur. Iya. Dan beliau ini, si Bapak Tani ini, dia mengajak teman-temannya ya, mengajak Pak Khalil dan juga teman-teman SDJ itu untuk tobat, kembali lagi. Apakah nggak takut masuk neraka? Iya, itu tobat itu kalau definisi tobat ya. Tobat kepada Allah, salahnya kan kepada Allah. Ya. Kalau tobat kepada imam, salah kita kepada imam apa? Itu loh ditanyakan. Misalkan, nggak taat sebabnya apa misalkan? Imamnya bertentangan dengan Quran hadis. Ya. Kalau kita ikuti imam, Ya. kita berdosa kepada Allah. Artinya kalau sampean tetap mengikuti imam, bertobatlah kepada Allah karena salah. Itu loh. Ya, kalau Jadi ditanya wong sing nang jero Islam Jamaah itu Ya. tobato, ndang sadaro bahwa selama ini kamu lebih mentaati imammu daripada Allah, gitu loh. Wale, aku kudune tobat yo sing nang jero kon tobat kabeh iki. soalnya yang mereka yakini itu apa jenis kontradiksi dengan kita. Maksudnya ketika keluar itu dapat hidayah. Tapi versinya mereka ketika masuk ke golongan mereka dapat hidayah. Nah itu ketika tobat pun juga sama. Kita tobat dari Jokam terus keluar, mereka pengennya kita kembali lagi bertobat. Mereka tidak tahu ilmu di luar, kita tahu yang mereka lakukan. Oh iya, Itu loh. Kita tahu persis yang dia lakukan itu musyrik. Artinya dia lebih mentaati imame daripada Allah Rasul. Itu hukumnya musyrik. Itu lain asrok layah batun amaluka, hancur amalnya. Ki oleh wong-wong sini jero jamaah ra padha tobat. Pira duwe amalan, amalnya musyrik kok. Betul. Itu masuk neraka.
Kalau ditanya ketika keluar Jokam itu terus nggak takut apa masuk neraka? Ya, sebenarnya kita juga takut Om, masuk nerakanya ya maksudnya ya. Siapa sih wong sing nggak takut masuk neraka, apa ada tuh Rin ya? Justru kita takut neraka itu kita keluar. Nah ya itulah. Maksudnya di situ poinnya. Gitu. Iya. Kita juga takut loh. Justru Masa berani neraka. itu loh. Jadi karena kalau sudah di situ kan Mbak tadi ngatain takut tak karena lakum fi Rasulullah kata iya. gitu loh. Betul-betul dalam diri Rasulullah itu contoh yang baik. Itu. Pernahkah Rasulullah kan sudah melarang untuk kita mengkafir-kafirkan luar golongan kita. Ya. Itu. Bahkan kalau di surat Fussilat ya, di ayat 30 berapa itu orang-orang yang membela golongannya atau itu hukumnya dia musyrik. Jadi orang yang mati membela golongan itu juga musyrik. Asobiyah. Jadi jangan sampai kita masuk terus di dalam itu bergolong-golong, terus masing-masing golongan merasa paling bener golongannya, terus golongan liane salah. Itu termasuk kalau di surat itu musyrik. Itu. Ini malah bahaya ya. Oh iya. Makanya kalau betul-betul ingin beribadah ya nyontoh Rasulullah ya tenan aja sithik-sithik gitu loh. Saiki dalil-dalil ning jamaah iki dalil produksi jamaah kan akeh. Ya. Sebenarnya ya di luar pun dalilnya juga ada, maksudnya juga dipakai gitu loh. Cuman ya kan nggak cuman itu saja, kan banyak gitu loh maksudnya. Tapi memang, kayak pilihan dalil pilihan gitu ya. Itu pernah ya di saat yang balik daerah itu. Lili oke Pak Mun. Iya. Justru oke iki nyapa ning jamaah kok milih juga kuwi tok. Gitu loh. Kok liyane ora dipelajari gitu loh, gitu loh. Betul. Itu mangkah kuwi ae mbok iki melajarin sing liyane gitu loh. Gitu loh. Iya, kamu kutu busi tahu sih lu wah akeh banget. Masya Allah. Ada ini kasihan ini. Jadi kayak solusinya ini Bapak Temin harus diskusi kayak Pak Mut. Soalnya nggak bakal ketemu, wes merasa yang diyakini itu bener, terus itu nggak di apa bahasanya, nggak di sharing atau nggak ngobrol dengan yang lain, itu kan nggak bakal ketemu. Iya. Seperti kita wes contoh, saya juga merasa yang saya yakini bener, jenengan yang dirasa yakini juga bener, padahal nggak sama. Ini kan ya tetap wes nggak bakal titik temu. Iya. Kalau kita nggak ngobrol diskusi, nggak begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngikuti perselisihan itu kan Fa'in tanasat bisa infardillah ila Rasul. Jadi kita berselisih kembali kepada Allah dan Rasul. Jadi jamaah nggak mau. Ya, buka orang netizen buka gitu Bang. Itu kalau memang bener lah ya, maksudnya yang diyakini itu benar, nggak takut gitu. Makanya kalau saya dengar nasihat itu, Masya Allah, itu betul-betul semoga dia itu tidak ada unsur penipuan, semoga kecil ya. Jadi betul-betul karena meneliti, cuma karena dia ilmunya hanya dari satu sisi, satu pihak yang dia yakini benar, sementara dia tidak melihat yang lain. Ya itulah saya nyadari betul. Nek neng Islam jamaah modelnya ngono yes, aku ya nyadari. Ngomong ya piye lho. Mulai kayak gini gitu ya. Mulai yang didapat ya itu saja ya. Berarti mau arep berkembang liane masih pecat ya so. Kalau dia nasihatnya kok ndak kayak ngono kuwi, malah dicurigai. Malah dipakai ya, Pak. Malah dipecat. Gitu ya. Jamaah pokoknya pinter no, malah dicurigai. Jadi ini goblok aja. Ini bukan berarti kalau kita itu benci dengan bapak ini tadi, mbak-mbak ini tadi, itu bukan kita berarti benci, itu karena kita sayang sama beliau kan Pak Maria? Persoalannya gini, berarti amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tahu kemungkaran disiarkan, terus saya diem kan salah juga. Kenapa saya katakan mungkar? Saya tahu persis dia mungkar, artinya memberikan sesuatu, menasihat masuk ke publik, ke masyarakat, ajaran-ajaran yang saya tahu salah gitu loh. Makanya saya komen. Kalau tidak komen malah masalah nanti. Ya betul. Itu. Ini berarti wujud sayang kita terhadap si Mbah Temi ini tadi. Jadi mohon ini saya tidak menggibahnya. Ya, menggibah, membuli bahkan nanti ya. Nah, ini karena amar ma'ruf nahi mungkar.
Jadi memerintah kebaikan itu benar, tapi mencegah kemungkaran itu harus juga dua sisinya kita lakukan. Betul. Betul. Itu terserah mereka menerimanya Bagaimana gede ya? dan sebagainya itu Betul ya. nggak problem bahasa, tapi kemungkaran harus kita ya minimal kita meredam atau ya istilahnya menolak dengan kata-kata. Sehingga kalau bisa dengan kata-kata, kalau dengan tangan kan tidak mungkin, tidak gitu. Betul. Ya. Dan bahkan kayak misalnya mau diajak diskusi ilmiah pun juga berani ya, Siap, dengan ya, jokam siapa? sama pun ya, pakai jokam itu budal. Was bahasa. Oke, terima kasih Pak Pur, Masya Allah. Ini tadi kita sudah ngobrol banyak ya. Kita tidak membicarakan pribadi beliau, tidak. Kita hanya fokus ke apa yang beliau Mbah Temi ini sampaikan. Jadi kita tidak melebar kemana-mana. Oke, terima kasih Pak Pur sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol pada sore hari ini. Dan juga terima kasih buat para pemirsa yang mungkin setia menonton channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.